Shalom, kembali lagi bersama kami Mimbar STT Immanuel Pacet. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk kita merenungkan satu firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah saya bacakan itu mungkin tidak asing lagi bagi kita semua ya. Kita sudah sering mendengarkannya mungkin di ibadah raya, ibadah komsel, dan di tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, firman Tuhan ini dicatat atau kita lihat latar belakangnya ini, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, menasihatkan kepada Timotius untuk memberikan teladan yang baik, berdampak bagi orang-orang percaya di sekitarnya ketika dia melayani. Nah, firman Tuhan ini juga datang, firman Tuhan yang sama juga datang kepada kita hari ini dan menasihati kita dan mengingatkan kembali kepada kita sebagai orang-orang percaya supaya kita hidup memberikan contoh dan teladan yang baik, khususnya bagi sesama-sesama kita yang orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama itu kita harus menjadi contoh melalui perkataan kita. Yang kedua, kita harus memberikan contoh melalui, kita lihat dalam ayat ini, yang kedua adalah memberikan contoh melalui tingkah laku kita. Dan yang ketiga adalah melalui kasih kita. Yang keempat melalui kesetiaan kita. Dan yang kelima adalah melalui kesucian kita. Kenapa dikatakan bahwa 5 hal itu kita harus memperhatikannya, dan lewat 5 hal itu kita memberikan contoh? Karena apa? Hal-hal tersebut itu adalah yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri. Karena kita sebagai orang Kristen, kita dibilang bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi otomatis kita harus melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan, melakukan karakter Kristus, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kelima hal yang tadi sudah saya bacakan itu adalah karakter yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi kita patut atau wajib melakukan hal-hal itu. Apalagi kalau kita lihat dalam kehidupan orang-orang di Perjanjian Lama, mereka dituntut harus menjaga kekudusan mereka, kesucian mereka. Kita di zaman sekarang, kita sebagai orang percaya juga dituntut untuk memberikan teladan yang baik agar membawa dampak yang baik bagi terlebih orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sesama-sesama kita yang setiap hari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita harus terlebih dahulu memperhatikan hal itu, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada mereka, sehingga kalau kita sudah memberikan contoh kepada sesama-sesama kita, orang Kristen, orang percaya, otomatis hal itu akan dilihat oleh orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, dan akhirnya mereka tertarik datang untuk kita sama-sama sebagai penyembah-penyembah Kristus. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, mendidik kita semua, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkannya secara online, mengajarkan kita semua untuk kita mencerminkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita, memperhatikan hal-hal yang sewajibnya, sepatutnya kita lakukan. Jadi semangat untuk kita semua, mari kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, memberikan contoh dan teladan yang baik, memberikan pengaruh, membuat satu perubahan bagi orang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu hari ini yang kami izinkan kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami belajar untuk menjadi contoh dan teladan yang baik, terlebih kepada sesama-sesama kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.